Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Ristiana Pratiwi dengan NIM 207190017 dari kelas Tadris IPA A IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, modul yang saya buat ini bertemakan sistem gerak pada manusia, terkhusus pada subbab A, yaitu struktur dan fungsi rangka pada manusia untuk kelas 8 semester 1. Pada halaman bagian depan terdapat cover. Nah, karena tema kita mengenai sistem gerak, jadi pada cover juga ditampilkan beberapa struktur rangka, sendi, dan otot pada manusia. Selain untuk memperindah tampilan, juga dimaksudkan untuk mempermudah siswa dalam mengenali modul yang akan mereka pelajari pada materi sistem gerak pada manusia. Pada halaman selanjutnya ada prakata. Prakata ini merupakan halaman awal atau halaman pembuka yang berisi latar belakang penulis dalam membuat sebuah buku atau modul. Halaman selanjutnya yaitu daftar isi, yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca dalam mencari halaman yang hendak mereka tuju. Pada modul ini dilengkapi dengan LKS dan kunci jawaban yang halamannya juga bisa dicari di dalam daftar isi. Lanjut, pada halaman ini disajikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran, agar siswa tahu ke arah mana pembelajaran pada materi ini yang akan mereka pelajari. Selanjutnya, ada tes awal. Tes awal ini berguna untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Dengan adanya tes awal ini, siswa diharapkan menjadi lebih kompeten dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran baik secara mandiri ataupun secara bersama-sama di sekolah. Tes awal ini berisi beberapa pertanyaan yang mungkin jarang diketahui oleh siswa berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Pada halaman selanjutnya disajikan uraian materi dalam tema sistem gerak pada manusia ini yang kemudian difokuskan dalam subbab yang pertama, yaitu struktur dan fungsi rangka. Gerak pada manusia melibatkan alat gerak aktif yaitu otot dan alat gerak pasif yaitu rangka. Rangka sendiri berfungsi untuk menegakkan tubuh, menguatkan tubuh, memberi bentuk tubuh, dan lain-lain. Rangka tersusun atas sejumlah tulang. Rangka manusia sendiri tersusun atas kurang lebih ada 206 tulang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Rangka manusia dibagi menjadi rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Sedangkan menurut tempatnya, rangka manusia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rangka tengkorak. Rangka tengkorak dibagi lagi menjadi 2, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan berfungsi untuk melindungi mata, membentuk rongga hidung dan langit-langit, serta membentuk bagian wajah. Bagian ini tersusun dari tulang hidung, tulang air mata, tulang pipi, dan lain-lain. Rangka bagian belakang berfungsi untuk melindungi kepala dan tersusun dari tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang pelipis, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada rangka tubuh atau rangka badan yang terdiri atas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang kelangkang, dan tulang panggung. Tulang belakang merupakan sumbu tubuh dan penyangga rangka tengkorak yang tersusun dari tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Adapun tulang rusuk tersusun atas rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Ada pula tulang dada yang terdiri dari bagian hulu, badan, dan tajuk pedang, dan tulang gelang panggul yang tersusun atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, yang ketiga yaitu rangka anggota gerak atau ekstremitas yang terdiri dari rangka gerak atas dan rangka gerak bawah. Rangka gerak atas terdiri dari sepasang tangan dengan beberapa tulang penyusun seperti tulang lengan atas, hasta, pengumpil, dan lain-lain. Adapun rangka gerak bawah terdiri dari sepasang kaki dengan beberapa tulang penyusun seperti tulang paha, tulang tempurung lutut, dan lain-lain. Selanjutnya yakni mengenai tulang. Berdasarkan jenis penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang keras yang disebut dengan osteon dan tulang rawan yang disebut sebagai kartilago. Tulang keras banyak mengandung zat kapur. Berdasarkan bentuknya, tulang ini dibedakan menjadi tulang pipa, pipih, pendek, dan tak beraturan. Adapun tulang rawan atau kartilago dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tulang rawan hialin, elastis, dan fibrosa. Proses pembentukan tulang sendiri diawali dengan terbentuknya tulang rawan kemudian menjadi tulang keras yang prosesnya dinamakan dengan osifikasi.
Nah, setelah uraian materi selesai, dilanjutkan dengan membuat rangkuman. Rangkuman memuat bagian-bagian penting dari materi yang telah dipelajari. Pada halaman selanjutnya ada LKS atau lembar kerja siswa. Pada modul ini disajikan 2 LKS yang dapat digunakan siswa untuk mengukur tingkat pemahaman mereka, baik secara mandiri ataupun secara berkelompok. Nah, pada LKS 1, siswa diminta untuk menyebutkan nama dari bagian-bagian tulang yang ditunjuk oleh anak panah dan juga mengklasifikasikan bentuk-bentuk tulang berdasarkan nama tulang yang disajikan di dalam tabel. Nah, pada LKS 2, siswa diminta untuk mengkaji beberapa gambar atau kasus untuk kemudian diselesaikan menggunakan proses inquiry, yakni dengan membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya berupa artikel. Selanjutnya ada tes akhir. Tes akhir ini berguna untuk menguji pemahaman siswa setelah memahami materi dan mengerjakan kedua LKS tersebut. Tes akhir ini bersifat mandiri, artinya tidak dikerjakan secara berkelompok namun secara individu. Soal yang digunakan pada tes akhir sebagian juga merupakan soal dari tes awal yang kemudian ditambah dengan soal-soal lain. Jika siswa telah selesai mengerjakan LKS 1, LKS 2, dan tes akhir, mereka dapat membuka kunci jawaban untuk kemudian dicocokkan dengan jawaban yang telah mereka tulis dan mereka pilih. Pada halaman tersebut juga sudah disediakan pedoman perskoran agar siswa dapat menghitung sendiri berapa nilai atau skor yang mereka peroleh setelah belajar dan mengerjakan LKS serta tes akhir. Nah, pada halaman terakhir yaitu daftar pustaka yang berisi referensi yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan buku atau modul. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan hilafnya baik dari segi tutur kata maupun penulisan modul tadi, saya mohon maaf. Semoga video dan modul yang saya buat dapat bermanfaat di kemudian hari. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.